Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan pemodelan 3 dimensi menggunakan software Blender yang pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Blender versi 5.0. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan Blender ini bisa langsung ke websitenya Blender yaitu blender.org dan bisa mendownload sesuai dengan referensi atau requirement dari Blender. Ada mungkin kalau di Blender versi ini cukup tinggi ya requirementnya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan device yang teman-teman punyai. Oke, langsung aja. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka sebuah Blender di 5.0 ini. Biasanya kalau di beberapa versi itu welcome screen-nya berbeda ya. Kalau di sini di 5.0 ini ada welcome screen-nya adalah nada yang teman-teman juga bisa lihat eh, eh, namanya eh, video yang Blender buat menggunakan 5.0 ini. Jadi Blender dalam membuat sebuah software itu biasanya dia uji cobakan dulu membuat sebuah animasi. Teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Blender. Nanti akan melihat beberapa versi dari video yang Blender buat ketika membuat sebuah software. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita klik di viewport sini ya untuk menghilangkan welcome screen-nya. Nah, kita akan membahas dulu mengenai interface yang ada di Blender. Di sini ada beberapa panel ya teman-teman yang teman-teman nanti harus kuasai. Pertama yang paling besar ini namanya adalah viewport. Jadi istilah di Blender ini disebutnya adalah viewport teman-teman ya. Jadi viewport ini adalah area kerja kita. Mungkin di software-software lain ada yang namanya scene, ada yang namanya composition, ada yang namanya area kerja atau work area gitu ya. Jadi kalau di Blender atau di software-software 3D lazimnya penamaannya atau penyebutannya adalah viewport. Terus kemudian di atas ini ya biasa ada menu-menu yang nanti kita bisa gunakan, ada file, edit, render, window, app, kemudian ada layout, modeling dan seterusnya yang nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Terus kemudian di bawah sini, nah bawah sini nanti adalah timeline teman-teman. Timeline ini nanti mungkin kita nggak gunakan di dalam waktu beberapa pertemuan ini karena timeline ini nanti kita gunakan untuk menganimasikan. Kalau di sini kan kita membuat model terlebih dahulu sebelum kita animasikan, tapi eh, untuk buat model ini banyak sekali yang harus kita bahas sehingga timeline ini nggak kita gunakan dalam waktu dekat. Terus kemudian di eh, panel di sebelah kanan sini kita melihat ada dua panel ya, yang mungkin teman-teman di sini bisa lihat. Di sini ada panel untuk hierarki, teman-teman. Terus kemudian di sini ada panel untuk properti. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, di sini ada ada panel ya di sini namanya outliner. Outliner itu digunakan untuk melihat objek-objek apa yang ada di dalam Blender. Nah, itu adalah outliner. Kalau kita lihat di sini ada scene collection. Scene collection itu merupakan uh, kumpulan scene atau merupakan grup scene gitu ya. Di mana collection tersebut di sini ada, kita lihat ada kamera, ada cube, ada light. Jadi kamera di sini kalau kita klik, maka di sini di viewport itu akan menyeleksi kamera.
Terus kemudian kalau kita klik cube-nya di dalam outliner ini, maka dia akan menyeleksi cube-nya. Terus kemudian kalau kita lihat light-nya, di sini dia akan menyeleksi light-nya juga ya teman-teman ya. Jadi kalau outliner ini dia akan menampilkan eh, objek apa saja yang ada di viewport kita. Terus kemudian di sini properti. Properti itu nanti ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada nanti tools, ada render untuk nanti mengatur render. Terus kemudian ada outputnya. Terus kemudian ada layer, ada scene, ada word dan seterusnya. Kalau di defaultnya itu berada di objek. Nah ini ya objek ini ya. Terus kemudian nanti juga kita bisa mengatur beberapa hal mengenai material atau tekstur di properti ini. Dan panel-panel ini bisa kita ganti ya teman-teman ya. Misalnya di sini outlinernya mau kita ganti dengan yang lain, misalnya kita ganti dengan apa namanya image editor misalnya seperti ini. Nah itu maka jadi tampilannya seperti ini. Jadi bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Cuman kita nggak akan ganti-ganti dulu. Kita tetap di outliner tadi ya teman-teman ya. Agar supaya memudahkan kita dulu untuk melihat objek-objek apa yang ada di viewport. Nah, di sini ada icon ya teman-teman. Kebetulan ada dua icon di sini, ada icon mata dan icon render. Di mana icon mata itu kita gunakan untuk memperlihatkan atau menyembunyikan objek yang ada di viewport. Misalnya kita mau menyembunyikan objek cube ini, nah kita cukup menonaktifkan matanya. Maka di sini di viewportnya dia tidak akan ada cube-nya, tidak akan ada kubusnya gitu ya. Tapi kalau di sini ada kamera ini adalah menonaktifkan ketika dirender gitu ya. Misalnya di sini ya. Nah, itu di viewport itu masih kelihatan eh, cube-nya, masih kelihatan kubusnya, tapi ketika dirender nanti tidak akan kelihatan. Nah, itu kita gunakan misalnya nanti untuk menyembunyikan tulang gitu ya misalnya ya. Jadi ketika mau menganimasikan sebuah karakter kita butuh tulang dan untuk menyembunyikan tulangnya di saat render, nah kita nanti cukup mengklik kamera ini. Nah, kira-kira seperti dan masih ada yang lain ya teman-teman ya. Kita bisa ini ya mengaktifkan misalnya selectable-nya gitu ya. Kita bisa mengaktifkan selectable-nya misalnya di sini, maka di sini akan ada icon selectable. Sehingga kalau kita nonaktifkan selectable-nya, misalnya cube-nya kita aktifkan selectable-nya, maka kalau kita lihat di sini ketika kita menyeleksi satu objek, misalnya di sini kamera kita seleksi, maka di sini bisa diseleksi. Tapi kalau di sini karena cube-nya kita nonaktifkan selectable-nya, dia tidak bisa diseleksi. Artinya dia digembok gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk outliner-nya. Mungkin kita langsung fokus ke eh, viewport ya teman-teman ya. Jadi viewport ini adalah memang area yang sangat penting bagi nanti modeler 3D untuk dikuasai. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah memang menguasai viewport. Jadi menguasai viewport ini minimal-minimalnya ada 3 hal teman-teman. Pertama adalah eh, rotation ya, merotasi viewport seperti ini ya teman-teman ya. Ini sangat penting karena kita main 3D ya teman-teman ya. 3D itu harus bisa dilihat ya depannya gitu ya. Terus kemudian sampingnya, belakangnya, samping kirinya, bahkan atasnya dan juga bawahnya gitu ya. Itu harus bisa terlihat semuanya. Sehingga nanti objek kita bisa benar-benar optimal. Jadi yang pertama teman-teman harus kuasai di dalam penguasaan viewport ini adalah rotation atau merotasi objek, merotasi viewport. Caranya adalah dengan menekan mouse tengah ya teman-teman ya, menekan mouse tengah, kita tahan, terus kemudian kita geser. Maka di situ kita sudah bisa
merotasi viewport. Terus kemudian yang kedua adalah menggeser viewport atau menggerakkan viewport. Caranya dengan kita tekan Shift, terus kemudian menekan mouse tengah dan kita geser gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak tekan Shift kita merotasi, kalau tekan Shift kita berarti menggeser. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah zoom in dan zoom out. Saya kira teman-teman ini sudah sangat mudeng ya karena zoom in zoom out ini hampir sama di beberapa software adalah dengan men-scroll gitu ya, men-scroll mouse tengah gitu ya. Itu bisa kita lakukan zoom in dan zoom out-nya. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mungkin lupa gitu ya, teman-teman bisa di sini ya sudah disediakan tools untuk mengatur viewport itu di samping kanan. Nah, ini ada sumbu ya, ini ada gizmo, di sini ada sumbu X, Y, Z. Ada X itu dilambangkan dengan warna merah gitu ya. Terus kemudian Y itu dengan warna hijau, Z itu warna biru. Ini ya, teman-teman bisa menggeser-geser. Kalau menggunakan tools ini tidak menggunakan mouse tengah tapi mouse kiri ya, teman-teman ya. Klik kiri ini ya. Menggunakan klik kiri ditahan dan digeser. Terus kemudian untuk zoom in dan zoom out itu di sini ada toolsnya juga. Di sini zoom in, zoom out. Tidak menggunakan scroll tapi menggunakan tools ini. Cuman kalau menggunakan tools ini kan kita harus geser mouse-nya ke sini dulu gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau secara efisien itu ya nggak efisien gitu ya. Dia harus menggeser sini dulu, baru bisa digunakan zoom in dan zoom out-nya. Juga begitu juga dengan ini ya teman-teman ya. Ini ada gerak ya, menggerakkan itu juga bisa menggunakan tools ini. Cuman ya mouse-nya harus tepat di sini. Tapi kalau mouse-nya bisa bebas ya kita tinggal tarik di sini ya, tinggal menggunakan mouse tengah ini ditahan. Terus kemudian di sini untuk kamera itu sebenarnya untuk view kamera seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin kita nanti bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya dan ini untuk perspektif dan ortografik. Nah, sebenarnya seperti itu. Nanti kita juga bisa bahas kita akan bahas lagi. Oke, seperti itu untuk penguasaan viewport teman-teman. Begitu juga penguasaan viewport ini adalah mengenai misalnya di sini ya. Teman-teman juga harus mengetahui mengenai tampak ya di dalam eh, membuat sebuah 3D, teman-teman nggak boleh melihat hanya di salah satu sisi saja. Teman-teman juga harus melihat di berbagai sisi. Untuk melihat ke berbagai sisi, kalau kebetulan di sini kita berada di view perspektif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu kita berada di view perspektif. Ini ya teman-teman ya, ada user perspektif di sini. Maka di sini kita berada di view perspektif. Jadi kalau kita pengen mengganti view, teman-teman bisa ke sini ya, view, terus kemudian viewpoint, dan di sini ada kamera, ada view top, ada bottom, ada front, ada back, ada right, dan juga left. Misalnya kita ke view top, kita tinggal klik sini top. Nah, maka di sini adalah tampak atas dari sebuah objek. Atau kalau di sini shortcutnya adalah 7 tadi ya, numpad 7. Kalau ke view front, view depan gitu ya, kita bisa ke viewpoint, terus kemudian front atau numpad 1. Jadi di sini ada numpadnya adalah 1, 3, 7. Teman bisa praktekkan 1 untuk view depan, terus kemudian 3 untuk view samping, dan 7 untuk view eh, atas. Kemudian di sini 5 untuk view perspektif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak boleh di sini ya hukumnya haram ya teman-teman ya untuk melihat satu sisi saja dalam membuat objek 3 dimensi. Ya
Kira-kira seperti itu. Teman-teman harus melihatnya dari berbagai sisi agar supaya nanti modelnya yang dibuat itu tepat. Terus kemudian ya mungkin kalau di sini mungkin karena objeknya cube ya. Kalau kita lihat dari atas juga sama kotak, dari depannya juga sama kotak, dari sampingnya juga sama kotak. Mungkin di sini kita akan ubah objeknya. Saya akan delete objeknya ya. Saya tekan delete untuk mendelete objeknya. Mungkin di sini saya akan membuat monkey di sini ya. Kalau monkey di sini kita lihat di outliner kita menjadi Susan ya. Susan itu adalah monkey. Nah, ini akan terlihat tampak depan. Nah, ini tampak depannya ya. Kalau kita tekan 1 itu maka tampak depannya seperti ini. Kalau kita tekan 3 tampak sampingnya maka akan jadi seperti ini. Kalau kita tekan 7 tampak atasnya akan seperti ini. Kalau kita tekan 5 maka dia akan menjadi perspektif. Sesuai dengan eh, view akhir kita gitu. Misalnya kita menekan 1 maka perspektifnya seperti ini. Kalau kita menekan 3 maka perspektifnya seperti ini. Kalau kita tekan 7 maka perspektifnya seperti ini gitu ya. Terus kemudian 2 itu apa ya? 2 itu adalah di sini eh, view view menuju Z gitu ya. Jadi view merotasi view ke sumbu X itu adalah 2 gitu ya. Begitu juga dengan di sini misalnya 4 gitu ya. 4 itu menuju sumbu Z gitu ya. Sama juga 6 gitu ya. 6 itu juga kebalikannya. Jadi 1 2 3 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 itu dia eh, adalah untuk mengatur view. Jadi 6 4 ini untuk mengatur view. Kalau 0 itu sebenarnya adalah nanti kamera. View kamera adalah 0. Jadi nanti yang terlihat di kamera adalah seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Untuk penguasaan viewport. Terus kemudian untuk penguasaan viewport lagi di sini adalah teman-teman di sini sebelah sini. Sebelah sini itu ada mode view. Itu mode view ya. Saya kembali ke perspektif teman-teman. Nah, eh ini ada beberapa mode view teman-teman. Pertama adalah view X-ray. Nah, ini view X-ray ya atau shortcutnya adalah ALTZ gitu ya. ALTZ ini adalah view X-ray. View X-ray itu digunakan untuk melihat dalaman dari objek tersebut. Objek tersebut seperti tembus pandang gitu ya. Itu adalah view X-ray. Terus kemudian di sini ada view wireframe ya. View wireframe itu untuk melihat ini view wireframe itu untuk melihat garis-garis dari objeknya saja. Jadi untuk melihat di sini ya garis-garis dari objeknya saja. Terus kemudian ada view solid. Di sini view solid ya. View solid itu untuk melihat eh, objeknya, tapi di situ tanpa warna gitu ya. Itu adalah view solid. Terus kemudian ada view material view gitu ya. Material view ini digunakan untuk melihat objeknya. Kan ya, material view itu cukup berat gitu ya teman-teman ya. Untuk melihat objeknya dengan warna, tapi tanpa lighting, tanpa pencahayaan. Tapi kalau di sini view render, nah itu lengkap ya. Melihat warnanya, melihat teksturnya, dan juga nanti melihat pencahayaannya. Jadi teman-teman paling ya memang di sini urutannya ada paling rendah atau paling nanti nggak berat itu di view wireframe karena dia hanya memperlihatkan garis-garis saja. Terus kemudian yang kedua di view solid karena dia tidak memperlihatkan tekstur dan juga pencahayaan. Terus kemudian lebih tinggi lagi adalah di view material preview. Di sini akan memperlihatkan warnanya nanti. Sebetulnya di sini belum kita kasih warna, belum kita kasih material. Di material nanti akan kita
bahas di beberapa video berikutnya. Terus kemudian yang terakhir adalah view render yang nanti untuk penggunaan RAM-nya paling tinggi yaitu di view render gitu ya teman-teman ya. Untuk mengedit biasanya nanti kita gunakan solid dulu aja ya. Kemudian nanti untuk memberikan material kita pilih yang material preview. Terus kemudian untuk mengatur lighting, mengatur pencahayaan kita gunakan view render. Tapi kalau untuk mengedit kita cukup pakai yang solid saja. Nanti akan kita gunakan beberapa uh, view mungkin di uh, X-ray dan mungkin view wireframe nanti di beberapa kasus. Tapi kalau tidak ada kasusnya yang kita paling menggunakannya adalah di view solid saja. Gitu ya teman-teman ya untuk penguasaan viewport. Terus kemudian yang kedua adalah penguasaan objek. Jadi setelah teman-teman mengetahui mengenai penguasaan viewport, teman-teman harus juga menguasai di sini adalah objeknya. Jadi dalam penguasaan objeknya di sini ada tools di sini. Kalau viewport itu di sebelah kanan, kalau penguasaan objek itu di sebelah kiri ya teman-teman ya. Di sini ada select tool ya. Terus kemudian di sini ada cursor tool. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terus kemudian ada ini ya teman-teman ya, ada move tool untuk menggeser objek. Nah, disarankannya dalam menggunakan move tool ini adalah menggeser objek ke salah satu sumbu saja teman-teman, agar supaya nanti pergerakan objek kita terdeteksi. Jadi kalau menggunakan move tool ini bisa menggunakannya ke berbagai arah seperti ini ya. Dia bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah itu bisa, cuman tidak disarankan. Saya Ctrl Z kembali. Disarankannya adalah menuju ke salah satu sumbu saja, misalnya sumbu X. Kalau sumbu X itu kita arahkan mouse-nya ke sumbu yang warna merah, kita geser ke kanan dan ke kiri. Atau ke sumbu yang warna hijau atau sumbu Y, kita geser ke depan dan ke belakang. Atau ke sumbu Z yang warna biru, kita geser ke atas dan ke bawah. Itu sarannya. Karena kalau kita ke tengah seperti ini, maka dia akan bisa digeser ke berbagai arah yang nanti tidak bisa terdeteksi atau mungkin susah untuk meletakkan objeknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi disarankannya adalah ke salah satu sumbu saja. Terus kemudian untuk shortcut move tool ini teman-teman bisa gunakan yang namanya G gitu ya. Di mouse teman-teman tekan G atau grab gitu ya. G itu untuk menggerakkan objek gitu ya. Memove objek gitu ya G ya. Dan G kalau teman-teman hanya tekan G saja, itu dia bisa digeser ke berbagai arah gitu ya. Jadi teman-teman harus menekan yang lain untuk dia hanya bergerak di salah satu sumbu saja gitu ya. Jadi misalnya kita akan menggerakkan ke sumbu X saja, berarti kita teman-teman tekan G ya, terus kemudian tekan X gitu ya. Sehingga di sini sumbu yang berwarna merah atau sumbu X-nya itu aktif sehingga objeknya ini hanya bisa digerakkan ke kanan kiri saja. Atau misalnya teman-teman gerakan ke sumbu Y saja misalnya. Teman-teman tekan G terus kemudian tekan Y. Ya, maka dia hanya bisa digerakkan ke sumbu Y saja. Atau teman-teman bisa langsung oh ternyata saya nggak pengen menggerakkan ke sumbu Y, saya pengennya ke sumbu Z. Teman-teman bisa langsung tekan Z gitu ya. Maka dia hanya bisa bergerak di sumbu Z saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk move tool ini shortcutnya adalah G gitu ya. Untuk G dan teman-teman bisa kalau teman-teman hafal koordinatnya teman-teman bisa tekan G Y misalnya 90. Nah, itu dia akan langsung ke posisi 90 derajat ke 90 Y gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini kalau kita lihat di
apa namanya, propertinya, ini Y-nya dia di 90 meter gitu ya, 90 M gitu. Jadi bisa langsung ke G, Y, terus kemudian posisinya. Misalnya kita gerakan di G, X 10 misalnya. Nah, dia berarti berada di posisi 10 meter gitu. Kira-kira seperti itu. Enggak 10 meter ini ya, 10 M itu 10 apa ini ya? 10 M gitu ya. Terus kemudian setelah move, ini ada namanya rotate ya teman-teman ya. Nah, rotate ini untuk merotasi atau memutar objek. Nah, disarankan juga di rotate ini adalah dia ke satu sumbu saja. Jadi kalau satu sumbu itu teman-teman arahkan mouse-nya ke garis sumbunya, bisa sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z gitu ya. Agar supaya pergerakan rotasinya terdeteksi. Kalau pengen mengenolkan lagi ya cukup di properti ini teman-teman tulis 0 gitu ya untuk apa namanya mengembalikan posisi semulanya. Dan untuk rotasi ini shortcutnya adalah R ya teman-teman ya. R, kalau teman-teman R itu bisa dirotasi ke berbagai arah. Kalau hanya salah satu arah saja teman-teman bisa tekan misalnya X gitu ya, dia bisa digerakkan di sumbu X saja. Bahkan teman-teman bisa apa namanya menulis sudutnya misalnya 90 gitu ya. Nah, ini dia sudah nggak bisa dirotasi, dia hanya bisa dirotasi ke 90 derajat. Dia seperti ini. Dia melihat ke bawah ya teman-teman ya. Itu adalah rotasi atau rotate tadi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah di sini scale. Nah, untuk scale ini disarankannya adalah ke berbagai ke berbagai sumbu ya teman-teman ya agar supaya dia lebih proporsional seperti ini. Jadi dia proporsional. Kalau men-scale ke salah satu sumbu, maka dia jadinya gepeng seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak disarankan kecuali memang dibutuhkan. Jadi kalau di rotate ini dia lebih ke segara ayah gerbaya, dia lebih proporsional. Nah, itu adalah cara untuk minimal-minimalnya teman-teman harus kuasai untuk mengatur objek. Jadi teman-teman harus bisa dulu mengatur viewport, terus kemudian yang kedua adalah mengatur objek. Mungkin sampai sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Kita akan bahas lagi mengenai Blender ini di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.